I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wandito Siregar, PM 18050032. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Etika dan Moral. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Hakikat bisnis. Bisnis pada hakikatnya adalah organisasi yang bekerja di tengah-tengah masyarakat atau merupakan sebuah komunitas yang berada di tengah-tengah komunitas lainnya. Menurut Bertens, tahun nomor 13, bisnis sebagai kegiatan sosial pada hakikatnya dapat dipandang dari 3 sudut yang berbeda, yaitu sudut pandang ekonomi, moral, dan hukum. Yang pertama yaitu sudut pandang ekonomi. Di sini, bisnis adalah salah satu kegiatan ekonomis. Yang terjadi di dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, memproduksi, memasarkan, bekerja dan memperkerjakan, dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dan yang kedua adalah sudut pandang moral. Dengan tetap mengikuti peran sentral dari sudut pandang moral ini, yaitu sudut pandang ekonomi dalam bisnis, perlu ditambahkan sudut pandang lainnya, yaitu moral. Keuntungan adalah hal wajar asal tidak merugikan atau mengorbankan pihak lainnya. Dan yang ketiga adalah sudut pandang hukum. Hukum merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan hukum merupakan kristalisasi atau pengendapan dari kegiatan moral. B. Karakteristik potensi bisnis. Profesi dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk nafkah hidup dengan menggunakan keahlian dan keterampilan dengan melibatkan komitmen pribadi dalam melakukan pekerjaan tersebut. Bisnis modern, masyarakat untuk melakukan dan menuntut para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang profesional. Bisnis merupakan kegiatan menjual citra kepada masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan mereka secara prima, baik dan jujur melalui penawaran barang dan jasa yang bermutu dan harga yang wajar. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Nama saya Ristauli Manurung, NPM 18050033. C. Pergeseran paradigma dari pendekatan stockholder ke pendekatan stakeholder. Stockholder paradigma merupakan sebuah paradigma di mana CEO berorientasi pada kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen sebagai pemegang mandat berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk menyenangkan dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Seakan-akan pemegang saham merupakan pihak yang paling berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Paradigma stockholder kemudian mengalami pergeseran karena pada kenyataannya manajemen dihadapkan pada banyak kepentingan yang pengaruhnya perlu diperhitungkan secara sesama. Bagaimanapun juga, dalam kegiatan bisnis akhirnya muncul kesadaran bahwa dalam usaha memperoleh laba, selain stockholder, wajib juga diperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terkena dampak kegiatan bisnis. Pendekatan stakeholder terutama memetakan hubungan yang terjalin ke dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Pendekatan ini berusaha memberi kesadaran bahwa bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak yang terkait berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Pendekatan ini bermuara pada prinsip tidak merugikan hak dan kepentingan manapun dalam kegiatan bisnis.
Hal ini menuntut agar bisnis dijalankan secara baik dan etis demi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan bisnis. D. Tanggung jawab moral dan sosial. A. Tanggung jawab moral bisnis. Persoalan pelik yang harus dijawab pada tempat pertama adalah manakala kondisi bagi adanya tanggung jawab sosial moral, manakah kondisi yang relevan yang memungkinkan kita menuntut agar seseorang bertanggung jawab atas tindakannya. Karena tidak sering kita menemukan orang yang mengatakan bahwa tindakan itu bukan tanggung jawab. Paling sedikit ada 3 syarat penting bagi tanggung jawab moral. 1. Tanggung jawab mengandaikan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sadar dan tahu. 2. Tanggung jawab juga mengandalkan adanya kebebasan pada tempat pertama. 3. Tanggung jawab juga mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau melakukan tindakan itu sendiri. B. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik. E. Kode etik berbagai profesi. Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan sehingga diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok untuk menentukan bagaimana profesi menjalankan kewajibannya. Ada 3 hal yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. 1. Kode etik profesi merupakan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan. 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Baiklah, sekian. Terima kasih.